23 Maret 2016, UPK Kecamatan Kadudampit mendapatkan kunjungan dari seluruh pelaku kegiatan generasi sehat dan cerdas, dari Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Kementerian Desa PDTT. Dalam kegiatan kunjungan ini sekaligus dilaksanakan Rapat Kerja Nasional GSC tahun 2016. Adapun peserta Rakernas terdiri dari beberapa satuan kerja dekonstruksi provinsi, seperti Provinsi Maluku, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Menurut Hannibal Hamidi, selaku Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, memaparkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan pemanfaatan atas instrumen alat ukur pengembangan desa, yaitu Indeks Desa Membangun yang dapat dioperasionalkan dan cukup peka untuk merespon atas keinginan masyarakat dalam mengukur bagaimana mimpinya untuk membangun. Tentunya yang paling penting belajar dari kasus unit pelayanan kecamatan dalam hal pemanfaatan atau menata pelaksanaan dana bergulir untuk simpan pinjam yang terdahulu telah diberikan kepada seluruh desa yang kemudian disepakati dengan musyawarah antar desa yang dimanfaatkan untuk keperluasan masyarakat. Hari ini kita semua sedang mencoba studi lapangan untuk memastikan pengemanfaatan atas instrumen alat ukur pengembangan desa, yaitu Indeks Desa Membangun, dapat dioperasionalkan dan cukup peka untuk merespon atas keinginan masyarakat dalam mengukur juga bagaimana mimpinya untuk membangun misalnya. Nah, ini yang kita laksanakan dan tentunya yang paling juga penting belajar dari kasus unit pelayanan kecamatan dalam hal pemanfaatan atau menata laksanakan dana bergulir untuk simpan pinjam yang terdahulu telah diberikan kepada seluruh desa yang kemudian disepakati dengan musyawarah antar desanya dimanfaatkan untuk keperluan sebesar-besarnya masyarakat desa. Menanggapi hasil kunjungan kerja, Ismail Sangaji, salah satu peserta dari Provinsi Maluku Tengah, memaparkan, di UPK Kecamatan Kadudampit ini dirinya mendapatkan hal-hal yang baru yang nantinya akan dijadikan sebagai input untuk di pemerintahan Maluku Tengah, terutama dalam mengawal isu-isu pelayanan sosial dasar, di mana semua kegiatan dikawal melalui pelayanan sosial dasar atau generasi sehat dan cerdas, yang dapat dimasukkan dalam badan tubuh APBD desa, terutama pada bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan seperti PMT rutinan, PMT ibu hamil, PMT bayi balita, dan kegiatan pembangunan kebun gizi. Sementara itu, dirinya akan menerapkan kegiatan yang paling inti untuk di daerahnya, yakni kebun gizi masyarakat. Dan dari hasil pengalaman cerita yang dilakukan, ternyata banyak hal-hal yang kami temukan adalah baru. Dan insya Allah akan kami jadikan sebagai model bagi kami di provinsi kabupaten kami bertugas. Terutama saya dari Provinsi Maluku, Kabupaten Maluku Tengah. Atas pengalaman-pengalaman yang didapatkan ini akan dijadikan sebagai input untuk kawan-kawan di pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, terutama dalam mengawal isu-isu pelayanan sosial dasar yang harus kita kawal. Mulai dari dokumen RPJM desa, dokumen RKP desa, sampai dengan badan tubuh APBD desa, di mana kesemua kegiatan yang selama ini dikawal melalui pelayanan sosial dasar itu atau generasi sehat dan cerdas itu bisa dimasukkan ke dalam badan tubuh APBD desa, terutama pada bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan PMT rutinan, PMT ibu hamil, PMT bayi balita, kegiatan pembangunan kebun gizi yang bisa diterapkan. Yang paling inti aja yang paling green desainnya itu adalah kebun gizi masyarakat. Ya. Di mana kebun gizi masyarakat itu sebenarnya tugas kami di Kabupaten Maluku Tengah saat ini juga saya masuk sebagai tim perumus, terutama dalam penyusunan dan pembobotan dokumen RPJM, RKP, dan APBD desa, sehingga usulan kegiatan itu saya sudah garansikan sudah harus masuk ke dalam badan tubuh APBD desa. Ujang Hamdun selaku Ketua UPK Kecamatan Kadudampit menuturkan, atas kunjungan Kemendes tersebut bisa lebih meningkatkan dukungan pendanaan, dukungan program, dan dukungan pembangunan agar Kabupaten Sukabumi menuju ke arah yang lebih baik dalam hal kesehatan, pendidikan, serta pelayanan dasar yang lebih meningkat. Mudah-mudahan kehadiran dari Kementerian Desa tertinggal ke Kadudampit, khususnya umumnya ke Kabupaten Sukabumi, bisa lebih meningkatkan dukungan keuangan, dukungan program, dukungan
pembangunan agar Sukabumi bisa menuju lebih baik, derajat kesehatan, derajat pendidikan, dan pelayanan dasar di Kabupaten Sukabumi lebih meningkat. UPK yang dipimpin Ujang Hamdun telah berkembang luar biasa. Bukan hanya dari sisi jumlah surplus yang meningkat dari aset ini, tetapi kebersamaan seluruh pihak baik masyarakat, pemerintah daerah kecamatan, dan pengelolanya mempunyai koherensi yang sangat kuat terhadap perkembangan dari pengelolaan dana. Inilah alasan Kemendes menetapkan UPK Kadu Dampit sebagai tempat yang tepat untuk belajar bagaimana mengelola kepercayaan uang masyarakat sehingga terjadilah perkembangan yang baik. Aji Hasan, Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, melaporkan. Setelah melakukan transit di Kecamatan Kadu Dampit, para peserta lapangan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 2016 melakukan kegiatan Rakernas Generasi Sehat dan Cerdas atau GSC di salah satu desa yang berada di Kecamatan Kadu Dampit. Dan yang menjadi lokasi kunjungan yaitu Desa Muara II. Yang menjadi pembahasan dalam raker tersebut terdapat beberapa poin, yakni perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya program GSC, profil desa, IDM, dan aksi daerah. Asmawati, perwakilan peserta Rakernas dari Sulawesi menuturkan, setelah melakukan evaluasi kerja di Desa Muara II, dirinya sangat berterima kasih atas sambutan yang diberikan dan juga fasilitas maupun kebutuhan peserta Rakernas yang diberikan sesuai dengan harapan para peserta. Selain itu, dirinya berharap Desa Muara II dapat saling berbagi atas keberhasilan program GSC yang dijalankan di Desa Muara II. Terkait pelaksanaan program, Desa Muara II terlibat aktif seluruh tim yang sangat solid dan juga Bapak Kepala Desa yang sangat aktif dan mengetahui apa yang diharapkan dari peserta Rakernas. Pertama adalah kaitan dengan perencanaan itu terlibat aktif ke seluruh kader-kadernya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah timnya yang sangat solid kelihatan ketika mereka hadir dan sangat aktif ketika diberikan pertanyaan. Saya kira itu yang sangat bagus menurut kami. Ya. Kemudian Bapak Kepala Desanya sangat aktif, sangat mengetahui apa sih sebenarnya yang kami harapkan dari tim peserta dari Rakernas ini. Seperti itu. Kepala Desa Muara II, Basari Risbawansyah menjelaskan, kunjungan dari Kementerian Desa pada hari tersebut sangat diharapkan sekali oleh Desa Muara II. Dirinya berharap hal ini menjadi berarti dengan keberlangsungannya program dengan sistem yang berjalan dengan baik, khususnya program GSC. Sekaligus, akurasi data dengan fakta perlu dibuktikan oleh para peserta Rakernas, sehingga Desa Muara II dapat menjadi salah satu jawaban selain data pemerintah daerah yang diajukan ke pemerintah pusat. Sekaligus menjadi referensi dan juga kebijakan yang akan diambil setelah adanya data dan juga fakta yang telah didapatkan dari desa dan dikaji ulang dalam Rakernas di pusat nanti. Kunjungan dari Kementerian Desa saat ini ke Desa Muara II memang sangat diharapkan dan mudah-mudahan sangat berarti, sebab keberlangsungan program dengan sistem yang sudah baik, khususnya GSC, perlu dipertahankan. Sekaligus akurasi data dengan fakta memang perlu dibuktikan oleh mereka, sehingga Desa Muara II bisa merupakan satu jawaban daripada data pemerintah daerah yang diajukan ke pemerintah pusat, sekaligus menjadi satu referensi untuk keberlangsungan program itu sendiri, sekaligus kebijakan yang akan diambil oleh mereka setelah data dan fakta yang mereka dapatkan dari desa dikaji ulang dalam Rakernas di pusat nanti. Selain melakukan diskusi kelompok terkait beberapa poin yang menjadi acuan Rakernas, pada kesempatan tersebut Desa Muara II melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada ibu hamil yang berada di Desa Muara II. Dan di akhir kegiatan Rakernas, Desa Muara II memberikan cenderamata hasil kerajinan masyarakat secara simbolis diberikan kepada peserta Rakernas. Dila Novianti, Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, melaporkan.